Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian yang berkenaan dengan Allah. Kajian lebih lanjut sebenarnya. Dan kita di kajian 1, 2, dan 3 sudah melihat bagaimana yang disebut dengan level 3. Ya. Nah, level 3 ini adalah mempermudah untuk memasuki alam sakinah insya Allah. Ya. Jadi malam ini saya akan coba bawakan tentang the roadmap atau peta jalan, ya. Peta jalan bagaimana kita memasuki alam sakinah itu. Apa itu alam sakinah? Nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya atau kajian berikutnya akan kita sampaikan. Tetapi alam sakinah bukanlah alam yang sering kita dengar di dalam kajian-kajian tasawuf, yaitu mengenai alam sampai alam tujuh martabat alam, ya. Bukan seperti itu. Alam insan sampai dengan alam wahdiyat dan ahadiyat, bukan seperti itu. Kita alam sakinah ini adalah sebuah alam yang ada di mana? Adanya adalah di dalam minda kita. Alam sakinah itu adanya di dalam minda ini, ya. Jadi kita bukan naik kepada ke langit, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Arash, naik ke dan sebagainya, enggak seperti itu, ya. Tetapi alam sakinah itu adalah alam yang berada di dalam minda kita ini. Jadi bagaimana dia terjadi? Nah, ini malam ini kita akan coba kupas, ya, seperti apa dia, ya. Bagaimana alam sakinah tersebut? Yaitu ketika zikrullah kita sudah berubah, ya. Zikrullah kita sudah berubah menjadi alam sakinah. Kita sudah seperti ditarik masuk ke dalam alam sakinah tersebut, ya. Sebuah alam nanti di situ ada nggak ada apa-apa juga sebenarnya, dan terasa sangat luas, ya. Tetapi nanti pada kajian-kajian berikutnya akan kita bahas lebih lanjut sesuai juga dengan tuntunan yang diberikan oleh guru kita Aribillah Ustadz Hussein bin Abdul Latif, ya. Jadi pada awal-awal kita zikrullah, boleh jadi jiwa kita ruh kita sudah naik dia ke kepala, ya, dan sudah di situ sudah diam, ya. Tiba-tiba zikrullah kita itu berubah menjadi alam sakinah dan kita dipanggil masuk ke dalam, ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam artinya apa? Ruh sudah berada di dalam alam sakinah tersebut. Nah, ini yang sebenarnya alam orang-orang Allah itu ada di situ, ya, yaitu orang yang pikiran dan di dalam mindanya hanya ada Allah saja, ya. Dan yang berikutnya yang sangat membantu adalah bagaimana kemanapun mata hati kita memandang, kemanapun mata hati kita melihat, dan kita hanya melihat yang maha halus saja, ya, yang maha halus saja. Nah, ini dia alam sakinah, kira-kira seperti ini. Roh sudah berada di alam sakinah dalam ukuran yang mini dia, ya. Alam sakinah seperti ini, ya. Nah, bagaimana mendapatkannya? Bagaimana masuk ke alam sakinah itu? Ya, masuknya ada dua kategori. Kategori pertama adalah langsung. Apa yang disebut dengan langsung? Yaitu orang yang dipilih, ya, orang yang langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam alam sakinah tersebut. Lalu roh beliau, atau sudah boleh dikatakan ya jiwa juga, jiwanya sudah menetap berada di sana, ya, dan zikrullahnya sudah
boleh dikatakan 24 jam zikrullahnya, ya. Lalu di sana eh, orang yang mendapatkan pengalaman langsung ini akan mengalami berbagai pengalaman spiritual, bisa mendapatkan keadaan hal, ya, bisa tiba-tiba seperti berada di suatu tempat yang yang belum pernah dia kunjungi, ya. Lalu apa? Setelah semua ini didalami, guru kita Ustadz Hussein bin Abdul Latif berada di sana, ya, dari tahun 78 sampai tahun 90. Berapa tahun itu? 12 tahun beliau berada di sana, ya, di alam sakinah ini, menetap di sana, ya. Dan mengalami berbagai pengalaman spiritual. Nah, dari berbagai pengalaman itulah beliau kemudian ternyata ditugaskan menjadi perkakas Allah. Apa tugas beliau? Yaitu menyampaikan ma'rifatullah, bagaimana nanti orang-orang bisa insya Allah masuk ke dalam alam sakinah ini. Ya, nah ini adalah langsung. Lalu kita bagaimana? Kita itu bertahap, ya, kita bertahap masuk ke sana, ya, insya Allah. Dan Ustadz Hussein guru kita juga sudah selalu berdoa, ya, semoga di antara kita ini ada yang masuk ke sana. Semoga di antara kita ada yang masuk ke sana, ya. Nah, bagaimana dia bertahap? Bertahap diberikan. Maka bagi kita yang dulu buta, maka kita diberikan ilmu marifatullah dan peralihan berbagai pelajaran yang menakjubkan sekali, ya. Lalu kita diberi bagaimana cara beribadah dan zikrullah. Hanya saja, ya, zikrullah kita, ya, belum mencapai taraf, ya. Taraf bagaimana kita selalu atau senantiasa bisa ingat kepada Allah sehingga dia membentuk base camp dia, ya. Nah, nanti setelah ini, tahapan kita sekarang adalah tahapan ketiga ini, yaitu pemusnahan. Apa yang dimaksud dengan pemusnahan? Level 1 dan 2-nya tidak kita pakai lagi. Tidak kita pakai lagi dan kita langsung masuk kepada level 3, yaitu kita hanya melihat yang maha halus saja. Tentang sifat, tentang zat, tentang sifat hakikat dan juga kemudian afal Allah, ya, semuanya tidak kita perhatikan lagi. Kita sudah langsung melihat, mata hati kita tajam kepada yang maha halus, dan insya Allah dengan level 3 ini mempermudah kita bisa masuk ke alam sakinah, ya. Dan disitulah nanti siapa yang berjodoh di situ, ya, kita harapkan kita semua bisa mendapatkannya. Setelah itu apa? Siap-siap untuk menjadi perkakas Allah, atau bisa juga tidak diberikan tugasan, nggak ada masalah. Jadi kalau kita lihat gambarannya adalah bagi yang dipilih langsung, inilah yang dialami oleh guru kita Ustadz Hussein bin Abdul Latif. Apa yang terjadi dengan beliau? Ya, dari keadaan pikiran beliau beliau selalu mengatakan beliau menjadi enemy masyarakat, musuh masyarakat, gitu ya. Tiba-tiba, ya, dibawa kepada alam sakinah, masuk ke alam sakinah, langsung, tidak ada proses yang mendahuluinya. Ya, ini kelebihan yang dialami oleh guru kita. Ya, lalu apa yang beliau lakukan di alam sakinah tersebut? Ya, selalulah setelah itu beliau melakukan apa? Ibadah, zikrullah, bina kuasa, dan mengalami berbagai pengalaman spiritual, ya. Boleh dia kasyaf, boleh mengalami berbagai hal, boleh juga mengalami terbukanya mata ketiga, boleh juga mengalami OBI dengan mudah, ya. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang beliau alami hampir selama 12 tahun, ya, dari 78 sampai 90. Nah, setelah itu beliau
diberikan tugasan, yaitu mengajarkan ma'rifatullah ini kepada kita semua. Ya, kita adalah yang mengikuti beliau. Dan kita, walaupun kita bertahap, kita juga insya Allah termasuk yang dipilih. Ya, dipilih. Kenapa? Ilmu ini tidak akan bisa didapatkan orang lain, ya, kalau tidak dipilih oleh Allah. Berapa banyak syarahan-syarahan Ustadz Hussein ada di YouTube, berapa banyak juga syarahan-syarahan saya, syarahan Ustadz Mansur Shah, ya, dan sebagainya ada di YouTube. Tetapi siapa yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu ini, ya? Nah, lalu apa namanya, tugasan itu seperti apa? Ya, tugasan, ya, menjalankan tugasan. Nah, menjalankan tugasan itu bagaimana? Bagaimana dengan alam sakinah yang sudah pernah beliau dapatkan? Alam sakinah itu turun menyelimuti seluruh tubuh, sehingga suasananya tetap ada, ya. Alam sakinah itu turun, anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Nah, itu kata Al-Qur'an kan di situ, ya. Nah, ini yang dialami oleh guru kita Ustadz Hussein bin Abdul Latif. Lalu kita bagaimana? Nah, ini kita yang banyak nih, ya, kita yang banyak. Bagi yang diberikan dan juga dipilih sebenarnya itu bertahap. Nah, bagaimana bertahapnya? Nah, kita lihat ayatnya. Wahai jiwa yang tentram, ya, masuk ke sana pasti diawali dengan jiwa yang tentram. Tanpa didahului dengan jiwa yang tentram, maka kita tidak akan dipanggil untuk masuk ke dalam alam sakinah ini. Ya, itu dia. Nah, setelah jiwa yang tentram, barulah di situ kembalilah kepada Tuhanmu. Ah, ini irji'i, ya, kembali, ya. Ayo ke sini kembali. Maka kita dipanggil untuk memasuki alam sakinah itu. Jadi bukan usaha kita sebenarnya untuk masuk ke sana. Ya, kita benar-benar dipanggil untuk masuk. Ayo masuk ke sini. Kenapa masuk? Nah, nanti kita lihat, ya. Nah, masuknya juga dengan berpuas hati dan ridho, ya. Kondisi kita sudah tidak digandoli atau sudah tidak dipegang lagi dengan berbagai keadaan kita. Umpamanya sifat-sifat sudah kita tinggalkan, permasalahan kita sudah kita tinggalkan semua, ya. Kemarahan atau masalah emosi kita sudah kita tinggalkan semua, ya. Karena jiwa kita sudah tentram di situ. Lalu saya dipanggil, kemudian kita ridho. Tidak ridho itu maksudnya adalah tidak lagi minta-minta. Kita duduk nanti di mana? Duduk di alam sakinah itu. Lalu apa yang terjadi? Itulah masuklah hamba-hambaku, ayo masuk jemaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Nah, jadi seluruh hamba-hamba Allah, seluruh orang-orang Allah akan mengalami keadaan yang seperti itu. Apa? Setelah itu baru dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, surga di sini adalah alam sakinah sebenarnya. Ya, alam sakinah itu adalah alam nanti seperti seorang bayi. Ya, nah ini dia. Jadi tahapannya adalah jiwa yang tentram lalu dipanggil oleh Allah ke sini, ya, dengan puas hati, ya. Puaslah hati kamu. Jangan bertanya lagi, jangan tinggalkan semua permasalahan. Lalu masuk ke dalam jemaah hambaku. Nah, di situ dia. Ya, hamba-hamba Allah, orang-orang Allah akan seperti itu. Dan pada saatnya baru ditarik dimasukkan ke dalam alam sakinah. Jadi kalau kita gambarkan, ininya adalah hati kita yang tadinya kotor, berbintik hitam, yang selalu bertanya, yang selalu protes, ya. Kemudian tiba-tiba dengan zikrullah diajarkan oleh guru kita, hati kita berubah menjadi bersih dan suci, ya, menjadi hati seperti keadaan asal seorang bayi, ya, karena bayi dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah,
Ya, bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, keadaan asal. Ya, nah di sini orang tuanya ini apa? Kalau di dalam syariat, wah kita menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Tetapi kalau di dalam ajaran hakikat, apa ajaran Ma'rifatullah, ya fitrah itu kemudian menjadi kotor. Ya sudah, kotor dan apa namanya banyak sampahnya. Nah, kembali kita dalam kehidupan bayi. Ini dia, ya, kehidupan bayi, ya, yang tidak mengenal hawa nafsu, yang tidak mengenal marah, alam yang tidak mengenal nafsi-nafsi, aku tidak ada di situ, ya. Walaupun bayi laki-laki dan bayi perempuan didekatkan dalam keadaan telanjang sekalipun, maka tidak ada nafsu, ya, tidak ada nafsu yang muncul di dalam diri mereka. Itulah juga yang dialami oleh Nabi Adam di sorga dulu. Ya, Nabi Adam di sorga pun tidak tidak melihat ya aurat mereka, walaupun dua-duanya telanjang, ya tidak melihat auratnya. Makanya Nabi Adam harus turun ke bumi. Karena kalau di sorga, maka tidak akan ada keturunan beliau. Karena nggak ada nafsu di situ. Maka turun ke dunia, maka barulah di situ beliau nampak aurat masing-masing sehingga merasa malu. Nah, kita akan berada kembali insya Allah di dalam alam sakinah seperti itu. Ya, insya Allah kalau Allah mengizinkan nanti, tapi kita sudah tahu dulu roadmap-nya seperti apa. Lalu apa yang terjadi? Ya ini dia. Ya, keadaan asal senantiasa ingat Allah. Ini yang kita usahakan nanti. Pada kajian 2 minggu lagi, insya Allah kita akan masuk ke sini. Ya, masuk kepada mengingat Allah ini. Sampai apa? Ini sampai ada ingatan Allah itu naik, ya, 1 jengkal di atas kepala kita, dan ingatan itu sudah terasa keras, terasa seperti gel yang ada di atas kepala kita itu. Jadi di sini di atas sini ada gel, dan di sini terasa keras di sini. Ya, terasa pejal di sini. Nah, disinilah nanti keluar masuk ruh itu ada di sini dia. Ya, di sini. Ya. Nah, pada saatnya inilah yang perlu ya kalau kita sebenarnya usahakan di situ berada. Bagaimana kita menjaga ingatan Allah kita berada di atas. Nah, nanti bagaimana kita dorong dari depan, bagaimana kita dorong dari belakang. Nanti kita akan terangkan insya Allah pada kajian minggu depan. Ya. Lalu pada saatnya alam sakinah, ingatan Allah itu berubah menjadi alam sakinah. Ya, alam sakinah, tapi kita tetap ingat kepada Allah. Tetapi suasananya sudah berubah menjadi alam sakinah, alam maya. Ya, nah disinilah apa namanya kita, walaupun sudah melihat itu alam sakinah, jangan buru-buru berada di dalam, jangan buru-buru masuk. Ya, kalau Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan kalau tidak ditarik jangan masuk, karena kalau kita ditarik masuk tanggung jawabnya bukan di kita, gitu. Itu dia. Ya. Nah, lalu bagaimana? Setelah ini ya berada di dalam sakinah ya, kemudian kita ditarik masuk ke dalam. Nah, masuklah roh kita ke sana. Ya, jiwa atau roh kita sudah berada di alam sakinah tersebut. Nah, di dalam alam sakinah inilah dunia orang-orang Allah. Dunia orang-orang Allah itu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya, ini ciri-cirinya insya Allah. Orang-orang Allah ya, asanya ya, keinginannya hanya Allah. Hanya Allah asaku, keinginanku, tidak ada yang lain. Seluruh permasalahanku sudah kutinggalkan di luar alam sakinah. Aku masuk di sana, hanya Allah yang ada. Ya, hanya Allah yang kupentingkan. Yang penting baginya hanya Allah. Mindanya hanya dipenuhi dengan ingatan Allah. Nggak ada yang diingatnya selain Allah.
Setiap saat dia hanya mengingat Allah. Ya, bagaimana lagi? Mata hatinya sudah tajam melihat kebenaran. Bahkan kebenaran itu sudah nyata baginya. Ya, nyatanya bagaimana? Semua yang halus sudah halus dia lihat. Tidak ada yang lain. Ya, mata hatinya kemanapun dia melihat. Apakah dia tertutup matanya atau dia terpejam matanya, mata hatinya, dia tengok ke depan, dia tengok ke samping, dia tengok ke belakang, yang ada hanya yang halus. Walaupun matanya melihat kepada seluruh ciptaan, seluruh keadaan yang ada di dalam di lingkungannya, tetapi jiwanya, mata hatinya hanya melihat yang maha halus saja, tidak ada yang lain. Nah, disitulah air mata keharuannya sering jatuh karena kerinduan yang membuncah untuk senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan beribadah dengan apa? Terutama kalau sahabat-sahabat sudah mengalaminya, terutama di sholat malam. Di sholat malam sepertiga malam terakhir itu, disitulah paling air mata keharuan jatuhnya sering di situ. Ya, kalau di sholat-sholat biasa mungkin hanya bisa kita dapatkan ketenangan saja atau keharuan. Tapi di sholat malam air mata sering jatuh tak tertahankan. Ya, kemudian apa? Dadanya sudah sering bergemuruh seperti suara air yang mendidih karena silih bergantinya ia merasakan jalal atau jamal yang diberikan oleh Allah. Saat dia merasakan jalalnya, dia akan terharu, ya terharu karena merasakan kedekatan yang amat sangat dengan Allah. Kalau jamalnya yang diberikan oleh Allah, yang muncul adalah rasa ketakutan kita karena kekuasaannya, karena kehebatannya, karena kekuatannya yang dihadapkan kepada kita. Nah, itulah nanti dunia orang-orang Allah. Ya, yang baginya tidak ada yang lain, hanya Allah saja di dalam mindanya. Mata hatinya hanya memandang kepada yang maha halus. Nah, disitulah nanti ya kita juga insya Allah mulai masuk di sana dan mengalami seperti juga insya Allah yang dialami oleh guru kita Ustaz Hussein bin Abdul Latif insya Allah. Apa ibadahnya itu yang sunat-sunat menjadi seperti wajib kita lakukan. Kemudian zikrullahnya ya senantiasa. Kemudian insya Allah juga kita akan diberikan kesempatan untuk membina kuasa untuk mendapatkan berbagai pengalaman spiritual. Lalu apa? Kita dapat tugasan atau hidup biasa. Dapat tugasan ya kita jalankan. Kalau tidak kita hidup seperti biasa saja. Ya. Nah itulah nanti insya Allah kalau kita dikeluarkan dari alam sakinah kita juga mendapatkan kehidupan yang di alam dunia ini. Kalau Nabi Adam kehidupannya adalah di taman-taman surga atau taman langit ya. Tapi kita ada di dalam dunia ini. Tetapi kita alam sakinah itu turun juga menyelimuti seluruh tubuh kita. Nah ini yang insya Allah roadmap-nya seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah jahadu, melangkahlah dengan pasti. Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh kepada kami, benar-benar kami akan tunjukkan atau beri hidayah kepada mereka jalan-jalan menuju kami. Itulah jalan menuju alam sakinah, insya Allah. Pada kajian yang lalu saya sudah sampaikan sebuah perumpamaan ya bagaimana kita sudah masuk ke tingkat pertama belajar tentang sifat ya belajar tentang hakikat zat kemudian kita sekarang masuk kepada level 3 fokus kita belajar tentang atau mengamati atau melihat dan memperhatikan kepada jiwa kita, fokus kepada yang maha halus. Ya, kita fokus di situ. Jiwa kita naik ke sana, ya, dan jiwa kita disitulah kita berjahadu nanti. Jahadunya gimana? Itulah nanti zikrullah dan ibadah. Ya,
jahadunya di situ. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Nah, setelah itu baru siap-siap masuk ke alam sakinah. Ya, itulah tangga pertamanya di situ. Ya, itulah alam ma'rifat. Alam ma'rifat, alam yang mahalus atau al-latif. Ya, itu dia. Nah, ini tetapi ya, bagi yang masih buta, ya, ada sahabat-sahabat yang masih baru atau yang baru mendengarkan kajian ini di YouTube dan sebagainya, tetapi masih menjunjung beban dunia, kewujudan alam ciptaan masih menjadi perhatiannya. Apa yang dia lihat? Nah, ini dia. Oh, dia melihat seluruh ciptaan ini ya masih ada wujud dan berkuasa, ya, wujud dan berkuasa. Maka dia akan selalu bertanya, kenapa seperti ini? Kenapa ini terjadi? Kenapa bencana ini? Kenapa perang ini ya? Kenapa ya? Kemudian dia juga akan mengatakan itu dosa, itu neraka bagi kamu ya. Nah, bagi yang masih mengalami seperti ini ya, dan juga yang masih mengalami apa? Dia menjunjung beban dunia, ya. Ada harta, apa? Amwal, ya, aulad, kenikmatan dunia masih berputar-putar di dalam mindanya ini, ya. Belum bisa masuk ke sini, ya. Begitu juga orang yang masih pikirannya masih bergelimang dengan maksiat di situ, ya. Maksiat, apakah dia merampok, mencuri ataupun berzina dan sebagainya. Ini juga masih sulit untuk masuk ke sana. Kenapa? Hatinya orang yang seperti itu sudah berbintik hitam akibat perbuatan maksiat dan dosa itu. Nah, ini nggak mungkin, ya. Lalu orang yang masih bertanya tentang apa? Tentang berbagai kejadian di alam dunia. Apakah itu bencana alam, apakah itu banjir, gempa, kebakaran, ya, kecelakaan di darat dan di laut, dan juga masih tidak melihat ya bagaimana orang di luar Islam, bagaimana nanti mereka itu neraka nanti ya. Nah, ini dan juga orang yang masih diombang-ambingkan dengan apa? Dengan keadaan dunia yang ada di luar kita sekarang ini. Maka ini akan sulit, ya. Kenapa? Karena apa-apa yang ada di luar diri kita itu masih kita masukkan ke dalam minda kita. Semuanya kita masukkan ke dalam minda kita, ya. Sehingga minda kita menjadi butek, menjadi isinya juga tidak karuan di dalam, ya. Bahkan ketika mata kita pejamkan, kita tutup mata kita, maka semua yang ada di dalam itu seperti bermunculan keluar, ya, mempengaruhi kita, ya. Sehingga apa yang terjadi, ya, yang terjadi adalah ini, banyak pemikiran yang ada di dalam minda atau pikiran kita. Ada perasaan, ada emosi kita yang semuanya dengan berbagai masuk terus, dia menjadi kenangan atau peringatan bagi kita atau kenangan, ya, yang tiba-tiba kita kenang-kenang terus setiap saat, ya. Kita lagi diam, tiba-tiba kita teringat atau diingatkan kepada memori masa lalu itu. Dan itu dia akan menjadi ego atau aku kita, ya. Semuanya menjadi aku kita. Lalu apa yang terjadi? Kita selalu memikirkan apa-apa itu dan mempertanyakan, menghakimi, memutuskan, menetapkan terhadap orang lain, bahkan terhadap Allah. Jadi kita menetapkan buat orang lain, bukan untuk kita, ya. Kalau kita itu seakan-akan hanya apa? Hanya korban saja. Umpamanya kita marah, ini gara-gara orang itu saya marah. Jadi ada korban di situ, ya. Lalu yang muncul apa? Yang muncul adalah aku, maka muncullah semua perbuatan buruk kita. Ya, mulai dari sombong, tidak khusyuk, munafik, dendam, syirik dan sebagainya. Semuanya itu muncul keluar, ya, muncul keluar. Lalu ini mau menjadi sakinah sulit, ya, kecuali bagi orang yang dipilih langsung untuk masuk ke sana, ya.
Ini dia. Lalu ya sekarang di masyarakat kita banyak orang yang sudah mau mencari jalan, masih sibuk mencari pintu bagaimana perjumpaan dengan Allah itu. Contohnya dengan keluar masuk nafas, getaran-getaran, mantra, atau zikir, bunyi, irama, suara, mendayu-dayu. Contohnya dengan berbicara, ya Allah, rahmati saya. Nggak bisa begitu. Itu mainan semua. Nggak bisa jalan masuk ke situ. Pergerakan, ya, gerak fisik, gerak tubuh, ya, semuanya nggak bisa masuk di situ. Ya, lalu imajinasi, rupa, umpama, ya, ada cakra, lataif, jarak dan jarak. Oh, kita tembus Allah yang tak terbatas, ya, nggak bisa seperti itu. Karena kita sudah sekarang dengan level 3 kita sudah sampai malus, sudah tidak ada lagi pencarian kita. Perjalanan khayal untuk bertemu dengan Allah dan juga mengolah segala rasa-rasa nggak ada lagi. Kita bayangkan kita mempunyai rasa sayang, rasa cinta yang ada di dalam dada kita. Lalu kita sebarkan kepada orang lain sehingga orang lain pun merasakan ada rasa cinta dan bahagia di samping kita. Nggak ada yang seperti itu. Kita tinggalkan semua. Ya, kalau masih seperti ini, ya tinggalkan semua. Lalu bagaimana kita jalannya? Masuklah level kajian Marifatullah level 1 dan 2. Masuk di situ. Ya. Nah, dalam level 1 dan 2 kita sudah belajar, ya, bagaimana Allah, bagaimana Lahul Mahfudz, bagaimana zat, bagaimana yang maha halus, bagaimana sifat, bagaimana hakikat, bagaimana ma'rifat. Semuanya sudah kita pelajari di level 1. Ya, nanti bagi yang baru-baru silahkan buka di situ. Sudah lengkap di YouTube, ya. Di YouTube sudah lengkap. Baik di dalam kajian-kajian personal, ya, atau di dalam seminar-seminar yang diberikan oleh guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif atau bagi tim Yama sendiri, ya. Dan dari situ kita sudah paham bagaimana tentang kewujudan, ya, kemanapun kita memandang, ya, bagaimana kita memandang itu kita sudah tahu bahwa semuanya adalah wujud dan hak siapa, ya. Wujudnya adalah wujud zat kalau dalam pandangan hakikat dan wujud yang maha halus kalau dalam pandangan marifat. Ya. Hak milik siapa? Sifat ini adalah hak miliknya Allah. Zat adalah hak miliknya Allah juga. Nah, itu dia. Ya. Lalu apa? Di samping wujud dan sifat, ya, kita juga sudah belajar tentang Nah ini, kita sudah belajar tentang af'al. Bagaimana Allah mengurus, bagaimana Allah berbuat, bagaimana Allah berkehendak. Ini sudah lengkap kita berikan di kajian-kajian Ustadz Mansur juga sudah lengkap diberikan seperti ini, ya. Nah, ini, ya, akan keluar nanti dengan sebuah paradigma berpikir kita bahwa semuanya adalah, nah ini kita belah Lahul Mahfudz itu, maka seperti ini. Ini ada sifat yang patuh kepada Lahul Mahfudz, ya. Kemudian di balik Lahul Mahfudz itu ada zat, dan di balik yang mahalus itu ada ma'rifat. Nah, kita masih seperti ini kalau di level 1 dan 2. Ya. Nah, maka untuk masuk ke level 3, ya, level 3, nah, ini masuk ke level 3. Level 3 Allah, kemudian tajali yang maha halus, ya, maka maha besar, ada maha besar. Jadi Allah ada, kemudian tajali yang maha halus, maka yang maha halus itu membuat ada yang maha besar langsung. Nah, dua-duanya adalah diri Allah sendiri. Ini adalah sedikit diri Allah, ini adalah diri Allah yang lebih besar lagi dari yang maha halus itu. Nah, dua-duanya yang maha besar dengan yang maha halus itulah Allah sendiri, ya. Jadi begitu. Jadi Allah
kemudian tajalli yang maha halus, ya. Yang maha halus ini, maka di luar yang maha halus itu adalah yang maha besar. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat gambaran susunan dari yang maha halus itu, ya, susunan di dalam yang maha halus, ya. Bagaimana susunannya yang di dalam itu. Kalau kita lihat, ini adalah seperti sebuah buah kelapa, ya. Perumpamaan susunannya. Ini adalah kelapa, ini adalah tempurung kelapa, ini adalah maha halus. Di dalamnya, ya, lihat ya, di dalamnya bukan di luar, ya. Di dalam yang maha halus itu ada daging kelapa atau zat. Di dalam daging kelapa atau zat itu ada air kelapa atau lauhul mahfuz. Itu, ya. Nah, kita di dalam level ketiga ini melihat apa? Kita melihat sumber kekuatan dan perbuatan itu sebenarnya adalah yang maha halus atau tempurung kelapa ini. Yang di dalam daging kelapa, air kelapa itu hanya tergantung kepada apa yang dilakukan oleh tempurung kelapa. Maka sekarang dengan ilmu yang baru dari melihat seperti itu, kita hanya akan melihat kepada tempurung kelapa saja. Ya, itu pemberian contoh dari Ustadz kita, Ustadz Husain bin Dabul Latif. Lalu apa yang kita lihat? Ini dia, yang maha halus, ya, yang maha besar. Lalu yang maha halus ini kita perbesar, ya, kita perbesar di dalamnya apa? Nah, itu dia, ya, ada lauh mahfuz, ada zat, ya, dan maha halus sendiri. Nah, sinilah sumber kekuatan tadi, seperti tempurung kelapa, ini adalah daging kelapa, ini adalah air kelapa. Nah, ini zat dan lauh mahfuz ini hanya manifestasi saja dari yang maha halus. Jadi sekarang itu ada 4 layer sebenarnya. Ada lauh mahfuz, ada zat, ada maha halus, ada yang maha besar, ini yang hitam ini. Ya, nah sekarang kita belum masuk, guru kita Ustadz Husain belum memberikan bagaimana yang maha, kita baru hanya masuk kepada yang maha halus ini, ya, yang maha halus. Nah, nanti pada tahap berikutnya bagaimana dialog maha besar dengan yang maha halus dengan yang maha besar, dan juga bagaimana juga dialog antara maha halus dengan maha halus sendiri di sini, ya, atau juga monolog, ya, monolog Allah sendiri yang berbicara, ya. Nah, ini nanti sampai kepada seperti ini tahapan yang akan diberikan oleh Ustadz kita. Lalu apa? Nah, kita lihat, ya, seperti ini adalah maha halus, ini ada zat, di sini ada lauhul mahfuz, ini seperti sebuah kitab. Nah, dari kitab inilah yang dilakukan oleh yang maha halus ini, maka disitulah gurauannya. Gurauan ini manifestasi saja. Jadi namanya gurauan ya fata morgana, ya hologram, ya ilusi saja sebenarnya. Ya, itu. Sehingga sekarang kita melihat mata hati kita hanya fokus kepada yang maha halus. Itu pelajaran kita. Ya, kalau kita lihat lagi, ya, seperti yang gambar yang pertama tadi ada Allah, maka di sini ada yang maha besar, ya, yang maha halusnya di sini yaitu zat, kemudian lauh mahfuz, drama ilahi. Nah, ini drama di sini. Jadi kita tidak melihat lagi sifat, tidak melihat lagi zat, tetapi ini adalah drama, ya, drama ilahi atau drama yang maha halus. Maka yang kita perhatikan adalah yang maha halus saja. Ya, sama dengan kalau kita memperhatikan sebuah pertunjukan wayang, di sini ada dalang, sumber semua kekuatan, semua perbuatan, semua perkataan, ya, semua ada di sini, ya, ada di sini. Lalu di sini adalah manifestasi, yaitu wayang kulitnya. Lalu di sini ada skrip, ya, manifestasi juga. Ini yang disebut dengan lauhul mahfuz. Lalu manifestasi yang terzahir di layar adalah ini, fata morgana, hologram atau ilusi. Nah, orang yang sudah pada level 3 tidak memperhatikan lagi ini, dia hanya memperhatikan Pak Dalang. Di situ sumber semuanya ada di situ. Ya. Nah, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main belaka. Jadi senda guraunya siapa? Yang maha halus, ya, bukan kita.
maha halus yang bersenda gurau sekarang. Seperti gambaran seperti ini, ya. Ini bagus. Bagaimana tangan seseorang berubah menjadi seorang yang sedang bernyanyi, sedang komad kamit bernyanyi, sedang bergoyang dan sebagainya. Ya, nah ini dia. Nanti kita akan bahas ini. Maka mulailah kita bermesraan dengan Maha Halus yang latif. Ya, sehingga diharapkan nanti di minda kita yang ada hanya ingatan kepada Allah. Mata hati kita selalu senantiasa melihat kepada yang Maha Halus. Ya, minda senantiasa ingat kepada Allah, yang Maha Halus, kepada Allah. Maha Halus mata hati kita kemanapun kita pandangkan, ya, selalu yang terlihat adalah yang Maha Halus. Ya, lalu apa yang kita jadikan? Udah, kita tinggalkan semua, kita tutup mata, kita zikrullah. Ya, sampai kita berada di base camp nantinya. Nah, itu yang kita harapkan. Lalu ya kita sederhana sekarang sudah. Kalau kita melihat yang seperti ini, maka kita sudah tahu bahwa semuanya adalah aktivitas yang Maha Halus. Ya, kita nafikan aja semua, kita buang, kita hapuskan semua. Ya, Maha Halus. Ya, maka kita lihat di sini, kita baca ayat Al-Quran pun, sebenarnya yang merasa bimbang dan takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Kuasa. Artinya apa? Maha Haluslah yang membuat orang-orang yang berilmu itu takut kepada Allah. Maha Halus semua yang membuat itu. Tiada tersembunyi dari pengetahuannya barang seberat debu yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang lebih kecil dari itu. Kenapa? Karena yang Maha Halus. Bagaimana ya yang tersembunyi nanti nggak ada. Ya, karena Maha Halus yang melihat semua. Ya, tidak hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halusnya atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu dan tidak ada yang lebih besar melainkan semua tertulis di dalam kitab yang terang yang nyata. Tetapi kita sekarang kita tidak melihat kitabnya lagi, ya. Kita tidak melihat kitabnya, kita melihat kepada yang membuat kitab tersebut, ya. Tentu dia mengetahui semua. Ya, nah, begitu kita memperhalus pemahaman kita. Ayatnya masih sama, tetapi pemahaman kita naik sedikit. Ya, tadinya kita melihat semua patuh kepada kitab Lauhul Mahfudz, sekarang tidak. Semuanya adalah lakuan yang Maha Halus. Maha Halus lagi dalam pengetahuannya. Ya, engkau mengetahui apa yang pada diriku, tentu dia mengetahui karena Maha Halus meliputi semua. Sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Bagaimana kita akan mengetahui yang Maha Halus? Karena kita tidak wujud. Ya, jadi gitu. Tuhan menciptakan dan mentadbir sekalian alam, ya. Ya tentu ya yang Maha Halus yang menciptakan dan mengatur seluruh sekalian alam ini. Maka andai kata kamu mengenali Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, niscaya kamu akan diajarkannya ilmu yang tiada lagi sesudah kejahilan. Tentu ya, bagaimana kita akan bertanya lagi karena sudah melihat asal muasal semua ciptaan ini, ya, yaitu yang Maha Halus. Begitu juga tatkala kita melihat anak-anak kita, ya, lalu semuanya kita lihat adalah yang Maha Halus, ya, yang Maha Halus. Maka kalau kita melihat juga suku-suku, ya, ada suku Indian, suku dari Cina, suku dari Melayu, ya, suku dari Jawa dan sebagainya. Semuanya itu kita lihat tidak ada lagi karena semuanya adalah Maha Halus dalam bermanifestasi. Ya, yang semua ini hanya manifestasi saja, ya. Kita tidak terlalu perhatikan sekarang. Yang kita perhatikan adalah Maha Halus, ya. Wahai umat manusia, ya, ini juga ya berbagai pekerjaan, ya,
eh, apakah orang Indian atau koboi dan sebagainya, ya, pencuri, ya, terus semuanya adalah yang maha halus saja, ya, tidak menjadi permasalahan bagi kita, ya. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kamu telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku dan puak supaya kamu berkenal-kenalan. Tentu kita akan menjalani itu karena yang menjalankan ini adalah yang maha halus, ya. Kita sebagai apa namanya, yang sudah paham dengan ilmu ini, maka kita tidak pandang lagi suku, kita tidak pandang lagi agama, ya, kita lihat mereka apakah seorang Islam, seorang Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, ya. Ini semuanya adalah lakonan yang maha halus saja, ya, manifestasi saja, ya. Maka jika mereka berpaling, ya, sehingga andai kan nanti sahabat-sahabat semua ada yang berdakwah juga diberikan tugasan, maka tugasan kita hanya menyampaikan saja dengan terang, ya. Kita tidak ada apakah orang mengerti atau tidak, ya, kita tidak tidak menjadi penting bagi kita, karena kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang jahil, yang mempertanyakan kenapa orang nggak mengerti ini, kenapa orang nggak mengerti. Nggak boleh kita seperti itu, karena kita sudah melihat yang maha halus membuat ya orang mengerti dan membuat orang tidak mengerti. Nah ini, ya, sehingga Rasulullah juga dikatakan bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang kau kasihi, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah. Di sini adalah maksudnya adalah yang maha halus semua, ya. Kita berbicara yang maha halus, ya. Nah, Allah pun telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu, dan kita tidak melihat lagi kadar dan itu, ya, sesuatu itu. Kita hanya melihat bahwa Allah yang berbuat semua itu. Allah yang berbuat. Nah dulu kalau dalam level 1 dan 2 kita sudah masih melihat bahwa kita harus patuh kepada apa? Patuh kepada aturan-aturan Allah. Nah sekarang kita enggak wujud, semua adalah aktivitas, perbuatan dan perkataan-perkataan dari yang maha halus. Dan dialah yang mengatur, tentu dia yang mengatur, itu yang maha halus. Mengatur kejadian kamu, maka sebagian dari kamu ada yang kafir, sebagian dari kamu ada yang beriman. Nah, itu adalah yang maha halus yang mengaturnya. Ya, Allah berkuasa, ya, yang berkuasa melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Ini yang maha halus. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, yang maha halus, ya. Maha halus juga, ya, membuat orang berdoa, ya. Maha halus juga membuat orang tidak berdoa, ya. Jadi semua menjalankan perjalanan yang maha halus saja, ya. Perintah Allah berlaku terus-menerus, ya. Tentu, ya, di antara langit dan bumi, dan kita tidak melihat lagi, ya. Maha halus itulah yang terus-menerus membuat perbuatan, membuat perkataan, semuanya aktivitas sehingga langit dan bumi itu patuh kepada yang maha halus. Nah, itu dia, ya. Allah menyesatkan, yang menyesatkan pun yang maha halus, ya. Yang memberi hidayah pun adalah yang maha halus. Kita ayat-ayat seperti ini kita fokuskan dia menjadi yang maha halus, ya. Dan tiadalah mereka dapat mengambil pelajaran melainkan jika dikehendaki oleh Allah. Artinya adalah kalau yang maha halus dia menginginkan seseorang mendapat petunjuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk, ya, atau pelajaran. Kalau tidak, maka ya tidak mendapat petunjuk juga. Nah, itulah sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, ya, celakalah. Maka ya orang level ketiga tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi ketetapan. Semuanya adalah manifestasi atau perbuatan yang maha halus saja.
Ya, begitu juga ketika kita melihat bagaimana seorang bayi lahir menjadi dewasa, menjadi tua, menjadi meninggal, lalu ditanam, apakah dia orang Islam, Kristen, Hindu, dan Cina dan sebagainya. Kita tidak melihat lagi itu. Semuanya adalah aktivitas yang halus saja. Ya, bagaimana dia berkata, dia mengeluarkan kamu berupa anak-anak, kemudian sampai peringkat dewasa, kemudian menjadi tua, dan kemudian dimatikan. Ini adalah aktivitas yang halus. Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat, ya, mulai dari kecil, dewasa, tua, ya, dan mulai ada juga yang miskin, kaya dan sebagainya. Nah, itu adalah uh, apa namanya aktivitas yang halus saja. Ini yang lebih penting lagi yaitu bagaimana kita melihat kejadian yang ada di Israel dan di apa Palestina, ya, di Palestina. Dan bagi orang-orang yang di level 3 semuanya sudah melihat bahwa Allah punya rencana di situ, yang halus punya rencana di situ, yang kita tidak terpikirkan bagaimana rencana Allah. Bagaimana Jepang dulu hancur waktu Perang Dunia Kedua, bagaimana Jerman hancur pada Perang Dunia Kedua, ya, 1 dan 2, ya, bagaimana peperangan di zaman-zaman lalu itu terjadi juga. Tetapi semua peperangan itu membawa manusia ke level yang berikutnya, level pengetahuan, level peradaban yang berikutnya. Disitulah semuanya ada pelajaran di situ. Jadi bagi kita tidak ada lagi berdoa-doa, ya Allah hancurkan, hancurkan Israel, ya Allah hancurkan. Emangnya Allah pesuruh kita? Ya, memangnya Allah tidak tahu apa yang Dia kerjakan? Ya, tidak seperti itu. Kita sudah melihat semuanya dengan ingatan kita kepada Allah, semuanya adalah yang Maha Halus sedang beraktivitas. Ya, di situ dia. Maka adakah patut kamu menyangka bahwa kami hanya menciptakan kamu saja dengan tiada sebarang hikmah? Ini dia, ya, yang Maha Halus memberi hikmah, ya, yang Maha Halus memberi hikmah. Dan tiadakah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandung hikmah dan keadilan? Demikianlah sangkaan orang yang kafir, ya. Jadi janganlah kita keluar dari sini kalau kita ingin merasakan alam sakinah, ya. Kenapa? Allah ya senantiasa mengetahui lagi bijaksana. Ini yang Maha Halus. Sesungguhnya aku mengetahui, yang Maha Halus mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Semuanya berbicara tentang yang Maha Halus sekarang. Ya, begitu juga ada yang bertanya, ada yang tidak, ya. Kenapa? Ini orang yang bertanya pun yang Maha Halus. Ya, manifestasi dari yang Maha Halus. Kenapa adalah pintu neraka? Ini pun perkataan yang Maha Halus saja sebenarnya. Sesungguhnya yang kurang akal pertimbangannya dari kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran. Ya, ini adalah nanti kita kalau membaca di tahap-tahap setelahnya nanti, setiap membaca ayat Al-Quran kita akan melihat dialog, monolog begitu saja nanti. Tapi sekarang kita fokus dulu, ya, fokus dulu apa? Bahwa yang ini adalah yang Maha Halus, ya. Ya, ini mereka tidak menghormati Allah menurut penghormatan. Nah, ini yang bertanya kan. Bagi yang bertanya, kenapa? Ini tidak menghormati Allah saja, tidak menghormati yang Maha Halus, ya. Kemudian ini juga yang bertasbih itu adalah juga dari Maha Halus semuanya, ya, bahwa senantiasa bertasbih sekalian makhluk di langit dan bumi, burung-burung yang berterbangan, ya, masing-masing mengetahui caranya, ya, tapi kita tidak tahu seperti apa cara mereka. Tapi sekarang kita udah lihat bahwa semuanya adalah aktivitas perbuatan yang Maha Halus, ya. Allah tidak pernah mengubah janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya di sini Maha Halus tidak akan berubah apa yang setelah ditugaskan kepada yang Maha Halus itu, ya. Maha Halus jadi begini, ya, nanti semua akan jadi seperti itu. Jadinya adalah
ada peraturan-peraturannya, lauhul mahfudnya seperti apa, itu adalah bisa sudah kita pelajari di dalam level 1 dan 2. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan sedalam-dalamnya akan keadaan sekalian hambanya. Tentu yang Maha Halus mengetahui dan melihat dan memperhatikan apa yang ada sedang kita lakukan. Ya, bahwa kekuasaan Allah tidak dapat dilemahkan atau dihalangi oleh sesuatu pun. Bagaimana kita menghalangi? Yang Maha Halus yang bekerja semua, kita tidak wujud sebenarnya. Ya, sesungguhnya ya dia mengetahui dengan mendalam akan segala keadaan hambanya. Tentu karena yang Maha Halus meliputi semua, ya semuanya adalah aktivitas perbuatan yang Maha Halus. Ya, rahasia langit dan bumi tentu karena dia yang Maha Halus. Ya, ini juga Allah juga yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Baginya lah tertentu ilmu pengetahuan, segala rahasia langit dan bumi. Terang sungguh penglihatannya, tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya. Dan dia menjadikan dan tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam pemerintahannya. Nah, ini adalah yang sudah dilihat oleh orang-orang yang beriman atau orang yang sudah tajam matanya. Dan itu adalah pemberian yang Maha Halus semua. Nah, bagaimana kita katakan, maka tidaklah patut disamakan Allah, Tuhan yang berkuasa, mengawas tiap-tiap diri dan mengetahui apa yang akan telah diusahakan oleh diri itu dengan sesuatu. Tentu tidak ada. Sesuatu itu tidak wujud. Ya, hanya Maha Halus saja. Maha Halus saja. Ya. Dia tetap bersama kamu di mana saja kamu berada, tentu ya yang Maha Halus ya melihat apa yang kita kerjakan. Dia menguasai dan memiliki langit dan bumi, tentu ini yang Maha Halus ya. Nggak ada lagi kita perhatikan apa ciptaan ini enggak, yang Maha Halus semua. Maha Halus menguasai ya. Kemudian nah, dan tiadalah kamu berkemauan melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Tentu ya Maha Halus yang mempunyai keinginan, yang mempunyai kehendak. Kita tidak mempunyai apa-apa ya. Tuhan yang menguasai ini sudah tadi ya. Maka apa yang terjadi dengan kejadian-kejadian yang lain ya, semisal bencana ya, maka disitulah kita diberikan pelajaran untuk mengetahui apa-apa yang belum kita ketahui sebagai bekal kita untuk nanti naik ke angkasa lepas untuk menundukkan setan-setan untuk kembali beriman kepada Allah. Nah, sekarang dengan melihat bahwa ini tidak ada lagi kita pertanyaan, maka yang kita lihat adalah Maha Halus yang sedang mengajar. Maha Halus yang sedang memberikan pengetahuan kita tentang apa, bagaimana banjir, bagaimana mengatasinya, apa penyebabnya. Di situ semua yang Maha Halus sedang memberikan pengajaran kepada kita. Begitu juga kejadian-kejadian, kecelakaan di darat, di laut, dan di udara. Semuanya adalah Maha Halus yang sedang memberikan pelajaran kepada kita. Maka pantaslah dikatakan oleh Allah, boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Nah, ini dia, ya, ini yang Maha Halus sedang mengajar kita, ya, ngajar kita sehingga nggak ada lagi alasan bagi kita untuk benci kepada keadaan yang ada di depan mata kita. Ya, kemudian dia menundukkan kepadamu apa yang di langit dan di bumi, semua itu daripadanya, semua itu tanda-tanda untuk kamu tafakur, berpikir, memikir, mendapatkan pemahaman tafakur ya. Kemudian dan dia memudahkan bagi kamu malam dan siang dan matahari serta bulan dan bintang-bintang, dimudahkan dengan perintahnya. Ini adalah yang Maha Halus untuk keperluan kita semua ya. Sungguh yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi kaum yang mau memahami. Ya.
Nah, ini adalah yang terakhir, slide-nya adalah, bukankah engkau telah mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan bumi. Sesungguhnya yang demikian itu ada tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Tetapi kita tidak ke sana lagi. Kita tidak melihat lagi Lauhul Mahfud. Kita melihat yang menulis Lauhul Mahfud itu, yaitu yang Maha Halus. Ya. Nah, demikian ini adalah bagaimana kita telah belajar tentang roadmap alam sakinah dan bagaimana tangga yang termudah untuk mendapatkan alam sakinah itu, insya Allah. Dan kami pun sedang belajar kami pun sedang belajar bersama guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif dan tangganya itu adalah tinggalkan semua, tinggalkan sifat, tinggalkan zat, tinggalkan semua perbincangan tentang itu semua, maka lihatlah yang Maha Halus. Kemana mata memandang, mata hati sudah terpandang saja kepada yang Maha Halus. Hanya Maha Halus yang ada di dalam pandangan mata hati kita. Sedangkan kerinduan kita yang kita lihat hanya Maha Halus saja tentang Allah. Sedangkan Allah tidak akan bisa kita lihat dengan mata hati kita, karena semua yang kita lihat itu hanya ada dalam di dalam Maha Halus saja, seperti di dalam sebutir pasir. Kita di situ saja yang kita bisa lihat. Kita hanya bisa melihat yang Maha Halus saja. Maka kerinduanlah yang membuat kita bisa ingat kepada Allah. Kerinduan yang bisa mengingat bahwa yang Maha Halus itu adalah milik Allah. Maka setiap saat mata hati kita melihat yang Maha Halus, kemudian minda kita ingat kepada Allah. Lalu insya Allah 2 minggu lagi kita akan buatkan sebuah skema bagaimana kita mengingat Allah sampai kita bisa insya Allah membuatkan keadaan ingat Allah itu menetap di atas kepala kita di secengkali ubun-ubun dengan seperti perasaan ada gel ada di situ. Ingatan itu sudah berubah menjadi gel. Ingatan itu menetap dia di situ. Nanti itulah akan berubah menjadi alam sakinah. Nah, demikian 1 jam kita sampaikan roadmap tentang perjalanan menuju alam sakinah. Insya Allah nanti kami pun juga belajar terus dengan Ustadz Husain diajar terus oleh beliau. Mudah-mudahan nanti semua yang ada di sini mendapatkan alam sakinah seperti juga yang telah didoakan oleh guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif. Demikian Bang Bayu. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.